Hani Kristianto, pengurus Mu'alaf Center Indonesia, benar-benar serius ingin memperkarakan pengurus Yayasan Az-Zikra, yayasan yang pernah didirikan almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Kemarin ia dan pengacaranya melayangkan gugatan kedua pengadilan negeri sekaligus, yakni ke Pengadilan Negeri Bogor dan Cibinong. PN Bogor, Hani melaporkan dugaan penyelewengan dana di pesantren Az-Zikra Sentul, sementara ke Pengadilan Negeri Cibinong tertuju untuk pesantren Az-Zikra yang ada di Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Hani menggugat agar Yayasan Az-Zikra yang kini diketuai Muhammad Alvin Faiz selaku Ketua Dewan Pembina untuk segera diaudit. Pasalnya ia mengendus kecurigaan jika dana yayasan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Kami bertiga ini mendapatkan suatu amanah dari kita sebut klien ya, namanya Pak Hani Kristianto, dalam rangka untuk memohonkan pemeriksaan terhadap suatu yayasan. Nah, dalam hal ini yayasan itu adalah Yayasan Az-Zikra yang berdomisili hukum di Sentul dan Gunung Sindur. Jadi hari ini kita sudah resmi, official ya, sudah mendaftarkan permohonan pemeriksaan terhadap yayasan di Pengadilan Negeri Cibinong. Tapi karena hari ini kita daftarnya menggunakan sistem e-court, jadi untuk nomor perkaranya kita masih menunggu karena ini kan hari Jumat ya. Ada kewajiban yang bukan hanya Alvin, tapi kewajiban seluruh pengurus Asikro ya, membuat laporan keuangan, audit ya, dan memperjelas nanti juga misalnya ada audit legalitas itu memperjelas sah nggak sih dia jadi ketua pembina, terus jabatannya ini sesuai dengan job desk-nya nggak sih, insya Allah memperbaiki. Bukan tidak beres, saya tidak bisa mengatakan tidak beres, tidak bisa menjudge. Saya hanya ingin ada audit yang dijanjikan, dan ini adalah haknya semua jamaah, semua orang, dan ini adalah kewajibannya yayasan yang harus dipenuhi. Sebelum dua gugatan ini dilayangkan Hani, di media sosial sebelumnya ia gencar membongkar dugaan penyelewengan dana yayasan dan praktik kotor pihak yayasan yang kembali telah menunjuk Alvin Faiz sebagai Ketua Dewan Pembina. Menurut Hani, Alvin masih belum bisa menjadi ketua yayasan. Pasalnya mantan suami Larissa Chow tersebut di matanya punya tabiat yang buruk, jauh mewarisi terah sang ayah. Kan tahun lalu juga semua di media masih ada tuh ya, Alvin aja mau audit, kok belum dilakukan, lalu malah terjadi keributan. Kita ini kan pihak luar eksternal, pasti kita kan sangat terbatas mengenai data dan informasi. Jadi sejauh ini yang kita telusuri, karena kita lihat ketentuan undang-undang yayasan itu adalah yang pertama, ketika melakukan audit eksternal itu wajib diumumkan di surat kabar. Selain soal tabiat Alvin, baik semasa masih menjadi suami Larissa maupun saat ini, Hani juga mengendus jika kemunduran pesantren Az-Zikra dengan sepinya siswa, hingga terancam bangkrut karena menurunnya tingkat kepercayaan publik dan donatur pada yayasan tersebut. Apalagi ia menduga ada sebagian dana yayasan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Karena kritik dan permintaan auditnya tidak direspon pihak yayasan, Hani akhirnya melaporkan yayasan tersebut ke dua pengadilan negeri, yakni Cibinong dan Bogor, agar yayasan tersebut segera diaudit. Lantas, bukti apa saja yang disetor Hani untuk mendukung gugatannya? Saya tidak melihat internalnya. Belum bisa dipastikan. Kalau saya bilang ada kan harus ada buktinya mana. Kalau bermasalah enggak, maksudnya dulu ada audit, yang ini kok belum ada gitu. Ketika Alvin mundur belum ada, sekarang Alvin naik lagi belum ada juga. Hani sendiri sesumbar mengaku menjadi bagian orang dekat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham. Menurut pria yang karib disapa Kohan ini, pihak yayasan telah lalai menunaikan wasiat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham dengan menunjuk Alvin sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan di usianya yang masih relatif muda.
Apalagi Hani melihat Alvin tak serius mengurus yayasan dan lebih sibuk menekuni pergaulan di luar pesantren. Beberapa kali Alvin bahkan terciduk kamera lebih gemar menghabiskan malam dengan hobinya seperti main games dan sepak bola, ketimbang berkhidmat di pesantren Az-Zikra seperti almarhum ayahnya yang dikenal sebagai ulama besar. Belum direspon, belum ada respon, entah kenapa gitu ya, mungkin sibuk gitu. Mungkin lagi main futsal, belum baca juga. Dan apalagi warisannya puluhan miliar, mau ngapain juga korupsi di yayasan gitu. Nah itu malah bagus kalau audit dilaksanakan menjawab, oh Alvin nggak korupsi. Nah kalau oknum ini saya hanya dengar-dengar dan saya tidak berani nyebut, karena kalau hanya dengar-dengar tidak terbukti, kalau salah jadi fitnah. Itulah sebabnya audit ini akan menemukan ada apa sih sebetulnya. Penting untuk menjaga kesehatan dan mental istri dan mental pribadi juga. Makanya saya berpikir bahwa jangan terlalu mengekspos kehidupan pribadi saya di media. Gitu. Alvin sendiri selalu ogah meladeni pertanyaan awak media jika itu kaitannya dengan yayasan. Ia bahkan sebelumnya telah mengklarifikasi soal isu skandal yang dilontarkan Hani, terutama soal dana yayasan. Bahkan Alvin beberapa waktu lalu telah mengundurkan diri sebagai ketua. Kalau secara yang saya tahu ya, berdasarkan bukti dan fakta, Alvin mundur atas persetujuan Dewan Syariah. Coba di YouTube banyak saya mundur dan sudah izin ke Dewan Syariah. Oh, berdasarkan keputusan ulama ya. Kalau berikutnya masih dipegang sepenuhnya Ustaz Abdul Syukur. Tapi kalau secara hukum, sindur yang tadinya harusnya sudah dijadikan satu, dilebur, tiba-tiba jadi berdiri lagi dipegang oleh Alvin. Nah, itu nanti mudah-mudahan ulama-ulama akan selesaikan. Tapi anehnya, Hani mengendus jika Alvin kembali dipilih oleh pengurus yayasan secara diam-diam. Akibatnya banyak donatur yang hilang kepercayaan pada yayasan. Malah yang terjadi kan Ustaz Abdul Syukur diturunkan. Mau diturunkan, diminta turun. Kan sebaiknya sebelum Alvin jadi ketua lagi, mengangkat secara sepihak sebagai ketua itu urusan yayasan lah, gitu kan, dan urusan ulama. Itu sebaiknya dilakukan tanggung jawab auditnya, itu yang dijanjikan itu dipenuhi dulu. Kenapa? Kalau tidak ada ulama, ketua Dewan Pembina ini jadi diktator, karena dia paling tinggi, nggak ada yang mengawasi, nggak ada yang bisa memerintah, nggak ada yang bisa menyuruh, menegur. Selain kabar laporan permintaan audit Hani yang makin memanas, isu jika mantan istri Alvin, Larissa Chow, akan segera menikah dengan pembalap Formula One tahun 2016 Rio Haryanto juga mendadak mencuat di media sosial. Tapi, isu pernikahan Larissa dan Rio itu ditepis Hani. Saya nggak nyebut nama. Kok tiba-tiba kata Hani Kristianto akan menikah dengan Rio Haryanto. Saya nggak pernah bicara itu. Saya tidak tahu menahu. Tapi kalau benar, ya kita ikut senang dong, namanya orang manusia. Sebenarnya itu jelas bahwasannya itu belum benar. Karena apa? Karena Larissa sendiri juga masih belum memikirkan untuk jodoh. Dia lebih fokus ke anaknya sekarang. Sampai juga dia lagi fokus untuk menggapai impiannya gitu. Meski isu menikah ditepis, tapi Hani tak menampik jika mantan istri Alvin itu tengah dekat dengan Rio Haryanto. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan dia sedang dekat dengan Allah. Bisa pernah tulis itu, sebenarnya ABCD itu. Saya kurang ingat, tapi yang dia minta diantaranya adalah soleh, sayang sama Yusuf. Kriteria lah yang dimana sosok calonnya ini harus benar-benar mengayomi anaknya saat ini, Yusuf gitu. Bahkan Hani menyebut jika Larissa sempat berdoa di Tanah Suci Mekah agar segera mendapatkan jodoh. Apalagi putra sematawayang Larissa, puas cinta dengan Alvin, belakangan sudah meminta sang pengganti ayahnya. Dan jadi dia tidak. Dia mau aku minta, aku lagi umroh, aku pulang ini sebelum pulangnya aku mau doa, mau cepat nikah. Doa di Tanah Suci ini mustajab, kita aminkan dia segera menikah.